teman-teman semuanya, selamat datang di Laboratorium Sistem Manufaktur. Kali ini kita akan mempelajari modul keempat dari tutorial DPTI, yaitu modul Surface. Jadi, Surface ini merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk membuat desain tanpa ketebalan atau zero thickness. Karena surface ini tidak memiliki ketebalan atau dimensi tebal, maka hasil desain surface ini tidak dapat ditransformasikan ke dalam bentuk gambar teknik atau drawing. Hal ini berbeda dengan hasil desain 3D menggunakan features yang memiliki ketebalan. Penggunaan fitur surface ini biasanya dilakukan untuk mendesain bodi mobil dan lain-lain. Nah, untuk memahami praktik penerapan tools surface secara lebih jelas, sekarang kita akan memasuki sesi penugasan praktis yang nantinya akan dijadikan penilaian penugasan pra-tutorial. Diikuti sampai habis ya. Oke, untuk tahap pertama, kita pilih part pada tampilan awal SolidWorks, kemudian klik OK. Nah, untuk desain kali ini, kita bakal pakai ukurannya itu adalah mmgs atau millimeter gram second. Kemudian, kita bisa masuk ke right plane, di sketch, kemudian kita pilih line, kita tarik garis dari tengah ke kiri seperti ini. Kemudian teman-teman bisa ikutin aja pola garisnya seperti di video. Nah, kalau udah, kita bisa kasih smart dimension, kita kasih ukurannya di sini. Buat alasnya ini, kita pakai ukuran sebesar 200 mm. Kemudian untuk tingginya, dari titik ke titik, itu kita pakai 30 mm. Kemudian buat di sisi kiri, tingginya kita pakai 7,5 mm. Klik OK. Kemudian kita mau revolve surface. Karena belum bisa, kita lupa buat ngasih center line. Jadi kalau surface harus dikasih center line dulu dari titik acuan yang mau kita revolve seperti ini. Nah, kalau udah ada center line, baru kita bisa masuk ke revolve surface, dan dia nanti akan otomatis seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, jadinya kayak gini. Kemudian masuk lagi ke right plane. Buat nge-sketch lagi, kita pilih center line, terus ditarik ke atas, terus kita pilih line. Oke. Nah, kita tarik dari tengah ke kiri sampai ke titik satunya, terus ke atas, terus OK. Kemudian kita kasih spline, biar dia bisa garis melengkung seperti ini. Nah, untuk titiknya teman-teman ikutin aja kayak di video ini. Terus kita kasih line lagi garis lurus kayak gini. Oke, terus kalau udah kita bisa langsung kasih dimensi aja. Buat tingginya yang ini kita kasih 2 mm. Terus karena ini agak jomplang, teman-teman bisa atur aja spline-nya tadi dari titik-titiknya ini bisa di-adjust langsung, ditarik-tarik aja. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kalau udah, buat yang ukuran atasnya ini, kita kasih dimensi juga. Buat yang garisnya 16,5, nggak apa-apa segitu aja, nggak usah diganti. Oke, kalau udah, kita bisa revolve lagi. Nanti dia otomatis bakal udah jadi kayak gini. Teman-teman bisa klik OK. Oke, kalau udah, kita bisa sketch lagi di permukaan atasnya. Kita pilih permukaan atas ini, kemudian sketch. Nah, karena kebalik, kita balik dulu. Terus kita bisa convert entities buat copy sketchnya, kemudian masuk ke extrude surface langsung. Terus kita bisa extrude sebesar 360 mm. Nah, karena extrude-nya kebalik, kita ganti direction-nya ke atas, klik flip di sana. Oke. Nah, udah jadi. Nah, karena teman-teman lihat di sini itu bolong, kita bisa pakai planar surface buat nutupin kayak gini. Terus masuk lagi ke right plane.
Terus pilih garis line. Dari titik tengah ini kita tarik ke kiri. Ikutin aja garisnya bentuknya kayak yang di video ini sampai ke tengah. Oke, kalau udah kita bisa langsung kasih center line biar nanti bisa di revolve lagi. Segitu aja. Kita bisa kasih dimensi. Untuk bawahnya ini dimensinya kita pakai sekitar 30 mm. Terus untuk tinggi dari garis ke garis kita pakai 62 mm. Oke. Kalau udah kayak gini, kita oke aja dan kita bisa langsung revolve surface. Nah, dia bakal auto kayak gini, terus kita klik oke aja. Oke, tinggal udah jadi kayak gini. Terus kita bisa pilih permukaan atasnya, kita sketch. Ini karena ini kebalik, dibalik lagi aja. Terus teman-teman bisa pilih lingkaran dan tarik lingkaran dari titik tengahnya. Terus kita kasih ukuran diameternya itu adalah, kita pakainya 22 mm. Oke, kalau udah bisa langsung di extrude surface aja. Kita klik. Terus ini karena garisnya masih ke bawah, kita flip aja biar dia ke atas. Terus buat panjangnya kita pakai 135 mm aja. Oke. Nah, kalau udah kita masuk ke front plane. Terus kita sketch di sini. Oke, kita sketch garis, pilih line, kemudian tarik aja garisnya lurus dari ujung ke ujung dan kita kasih smart dimension, jarak antara atas dan garisnya itu 10 mm. Oke. Nah, kalau udah kita klik oke. Terus kita exit sketchnya, kemudian kita masuk ke features, ke reference geometry karena kita mau bikin plan baru. Nah, untuk reference-nya, reference pertama itu dari garis yang tadi kita bikin. Terus untuk second reference-nya, kita pilih top plan. Oke. Nah, terus di sini kita atur juga derajatnya supaya plannya miring. Kita ganti derajatnya dengan 30 derajat. Kalau udah kayak gini, tinggal klik oke aja. Nah, untuk di plan ini kita sketch dulu. Kita pakai sketch rectangle, kita pakai yang center rectangle. Titik tengahnya adalah di titik tengah garis yang kita buat tadi. Kita tarik aja garisnya sembarangan dulu. Kalau udah, kita fillet dulu ujung-ujungnya untuk menumpulkan sudut-sudutnya. Kita fillet 10 cm. Oke. Terus kalau udah, kita kasih smart dimension buat sisi-sisi, mulai dari sisi kirinya dulu sini. Kita kasih ukuran 52 mm. Terus untuk sisi atasnya kita kasih ukuran sama 52 juga. Nah, kalau udah kita klik oke. Oh, kita lihat di sini itu filletnya itu terlalu tumpul, jadi kita mau ganti, klik 2 kali aja di ukurannya, kita ganti jadi 5 mm. Nah, kalau udah tinggal kita Nah, oke, ini kita mau tutup dulu sisi permukaan atasnya ini karena masih kebuka. Kita masuk ke surface lagi, kita pakai planar surface untuk nutup permukaan atasnya. Kita pilih aja edge-nya itu, klik oke. Nah, dia udah ketutup sekarang. Kalau kayak gitu, kita pilih mau bikin plan lagi, tadi di reference geometry. Terus karena ini panahnya ke bawah, kita flip dulu, flip offset biar dia plannya ke atas. Untuk jaraknya itu kita pakai 50 mm. Kalau udah klik oke.
Ini kita bisa langsung sketch di sini. Ini kebalik, kita putar dulu. Nah, untuk nge-sketchnya kita sama pakai rectangle juga. Pilih dari titik tengah, terus kita tarik dulu rectangle-nya. Terus kalau udah, ini kita hide dulu plan sebelumnya. Nah, kita tumpulin juga ujung-ujungnya pakai sketch fillet. Kayak gini. Kita ukurannya kita ganti jadi 5 mm. Kalau udah tinggal klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita kasih dimensi dulu buat sisi-sisinya. Buat kirinya kita pakai 62 mm. Buat yang atasnya kita pakai kita pakai 80 mm. Kalau udah klik OK. Terus bisa exit aja sketchnya. Nah, kayak gini. Ini kita hide dulu, klik kanan di plan, klik gambar mata biar dia nggak kelihatan. Nah, kalau udah kita bikin plan baru lagi. Tadi buat referensinya masih sisi yang atas ini, kita klik. Karena dia kebalik lagi, kita flip offset biar plannya di atas. Untuk jaraknya kita kasih 330 mm. Oke. Kalau udah kayak gini, bisa kita sketch lagi. Kita balik dulu, kita lurusin. Nah, kalau udah, kita pakai rectangle juga kayak tadi. Kita tarik dulu, sembarangan aja, nanti kita adjust di smart dimensionnya. Kita fillet dulu sudut-sudutnya pakai sketch fillet. Sama fillet 5 cm. Habis itu baru kita kasih smart dimension untuk sisinya. Oke, untuk bawahnya ini 42 mm, terus yang sisi sampingnya pakai 70 mm. Kalau udah klik OK. Exit sketch. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita hide dulu plannya. Nah, kalau udah semuanya, kita bisa masuk ke lofted surface untuk menyatukan sketch-sketch yang udah kita bikin tadi. Tinggal teman-teman klik aja tiga-tiganya kayak gini sampai atas. Nah, dia akan nyambung kayak gini. Nah, teman-teman harus pastiin titik-titik hijau ini itu berada di garis lurus yang sama. Jangan sampai dia menyilang kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Kalau menyilang, teman-teman lurusin dulu supaya dia bentuknya itu sesuai sama yang kita mau. Nah, kalau udah kayak gini, ini baru benar, klik OK. Nah, hasilnya nanti bakal jadi kayak gini. Kita hide aja. Nah, terus selanjutnya ini karena masih kebuka, kita tutup dulu pakai planar surface. Terus kita sketch di atasnya. Kita balik dulu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa sketch. Kita mau pakai center rectangle. Dari titik tengah kita tarik buat bikin persegi panjang kayak gini. Kalau udah klik, kita kasih ukuran. Buat yang bawahnya kita pakainya 30 mm aja, buat sampingnya 15 mm. Kalau udah oke, kita masuk ke extrude surface. Kita extrude, ini karena masih ke bawah, kita ganti dulu, kita flip directionnya ke atas kayak gini. Terus kita ganti jadi 20 mm jaraknya. 35 aja, kependekan 20. Kalau udah oke. Sip, jadi kayak gini. Kita tutup juga pakai planar surface supaya nggak bolong permukaannya. Kita pilih edge-nya gini, klik OK. Nah, udah jadi kayak gini. Kita pilih right plane, kita sketch lagi di right plane. Nah, buat ini kita pakai line yang midpoint line, jadi dia dari titik tengah. Titik tengahnya kita ambil dari sini. Harus lurus ya, 180 derajat. Kalau udah, baru klik OK. Kita tarik garis juga buat ke atas. Baru kita ukur, kita kasih ukuran jarak atas ke bawah itu 52 mm. Nah, gini.
Terus garis atasnya itu kita kasih ukuran 45 mm. Buat yang garis bawahnya, kita kasih ukuran 200 mm aja. Nah, sip. Kalau udah, kita pakai spline buat bikin lengkung-lengkungan. Teman-teman ikutin aja bentuknya kayak yang di video. Spline-nya cukup sampai sini aja. Terus kita lanjut pakai line biasa. Nah, buat ngebentuk siku-siku kayak gini. Terus disambungin aja. Oke. Sudutnya bisa kita fillet biar dia tumpul. Kita fillet 10 mm boleh lah. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa geser-geser aja titiknya buat nge-adjust supaya bentuknya sesuai. Nah, kalau udah, bawahnya kita kasih center line karena kita mau revolve kayak tadi, dan kita hapus garis bawahnya supaya bisa di revolve. Nah, kayak gini. Udah di revolve, klik OK. Kalau udah, depannya bisa kita sketch. Kayak gini. Kita akan sketch. Kita offset dulu, offsetnya ke dalam, kita pakai reverse. Karena kita mau bikin lingkarannya kecil, offsetnya 40 mm. Jadi lingkarannya kecil dan kita bisa extrude surface. Kita extrude 52 mm. Oke, keluar. Sip. Terus kita bikin plan baru pakai reference geometry, kita klik yang itu. Kita flip untuk jaraknya 50 mm, baru klik OK. Kemudian teman-teman bisa sketch di plan-nya. Nah, gini. Kita bakal nge-convert entities dulu buat ngeduplikat sketch-nya. Terus kita bikin garis lingkaran. Kita kasih lingkaran kecil itu ukurannya sebesar 75 mm. Kalau udah, lingkaran luarnya tadi kita hapus karena cuma buat dapetin titik tengahnya aja tadi. Terus kita pakai helix spiral di features. Terus yang ini kita ganti revolutionnya 0,5, jadi dia setengah putaran. Terus itu kita ganti 80, dan sudutnya kita ganti 270 derajat. Kalau udah, dia bakal jadi kayak gini. Klik OK. Nah, ini arahnya kita salah. Kita edit dulu, kita pakai arah yang counterclockwise tadi kita ganti. Kalau udah, dia bakal kayak gini, berlawanan arah jam-jam. Kita sketch lagi di right plane. Terus pilih line. Kita sketch dari ujung bawah ini, kita tarik garis pakai line ke bawah. Harus lurus 90 derajat, jangan sampai miring. Kalau udah oke. Habis itu kita kasih ukuran garisnya, kita kasih 180 mm. Nah, kalau udah, teman-teman bisa exit sketch kayak gini. Nah, habis itu kita pakai swept surface, kita pilih polanya yang kayak gini. Kalau udah, dia bakal jadi kayak gini. Nah, mengikuti bentuknya tadi. Terus kita kasih ketebalan, kita pakai thicken, kita kasih ketebalan 10 mm. Pakai yang tengah. Oh, kalau pakai yang tengah ternyata terlalu tebal, kita klik kanan edit. Kita pakai tipe thicken yang sebelah kanan aja, yang kayak gini. Nah, sip. Kayak gini, teman-teman. Kalau udah, kita bakal sketch dari plan-nya. Kita lihat ini karena dia kayaknya terlalu kecil lingkarannya, kita edit sketch. Kita edit ini tadi kita jadiin 230 mm aja biar lebih gede. Kalau udah, dia bakal ngubah secara otomatis kayak gini. Nah, oke. Kalau udah, kita pakai front plane, kita edit dari depan. Kita convert entities dulu. Terus kita bikin spline. Ini kita mau buat baling-baling kipasnya. Jadi spline ini kan buat garis lengkung-lengkung. Jadi teman-teman ikutin aja polanya dan nanti bisa disesuaikan supaya bentuk baling-balingnya itu bisa kayak baling-baling kipas nyata gitu.
sketchnya ini jangan sampai melebihi dari pola setengah lingkaran yang udah kita buat sebelumnya ini ya, karena nanti dia bakal ngemotong. Nah, kalau udah kayak gini, karena dia spline bisa di adjust aja, kita sesuaiin bentuknya, dan teman-teman bisa ikutin aja sesuainya kayak gini. Ditarik-tarik. Kalau udah yang tadi kita convert entities, karena kita mau masuk ke features, terus kita extrude cut buat motong dari yang tadi yang kita nggak perluin kayak gini. Kalau udah, ini directionnya kita ganti arahnya, kita pakai true all supaya dia kepotong semua. Kalau udah oke. Nah, ternyata setelah kita lihat ini masih ada sisa-sisa yang nggak kepotong semuanya. Jadi ada hal yang harus kita perbaikin. Kita edit feature, kita cari tahu di mana salahnya. Nah, ternyata kalau teman-teman lihat di sini itu ada bagian yang kayak gitu, jadi dia nggak kepotong, hasilnya kayak gitu. Makanya kita edit dulu sketchnya. Ternyata kita nggak bisa pakai convert entities tadi, tapi kita hapus dulu aja convert entitiesnya karena nggak bisa dipakai. Kalau kayak gini caranya adalah kita bikin lingkaran baru dari titik tengahnya. Kita bikin lingkaran yang besar yang melebihi dari sketch yang udah kita buat supaya bisa kepotong semua. Kalau udah di exit, dia bakal langsung berubah kayak gini. Nah, kalau gini udah jadi. Oke, karena udah, kita mau bikin baling-balingnya ada banyak. Jadi kita pakai circular pattern di sana. Kita pilih yang bodies, baru kita pilih baling-baling itu. Untuk baling-balingnya kita bikin 3 aja cukup. 3, oke. Terus directionnya kita pilih lingkaran yang ada di sana. Kalau udah oke. Nah, baling-balingnya jadi ada 3. Kalau udah gitu, teman-teman bisa sketch dari sisi yang itu. Oke, di offset entities, tapi kita offset ke dalam lebih kecil aja. Kita offset 10 mm, oke. Kemudian kita bisa masuk ke surface lagi, kita extrude surface. Nah, kita extrude dari sini kita ganti dulu jadi up to vertex. Kita pakai up to vertex karena vertex itu titik, jadi kita pilih dulu titik yang mau kita potong kita extrude itu sampai depan sana. Nah, kalau udah gitu dia bakal otomatis ngikut. Nah, kayak gini. Udah jadi. Oke, kalau udah gini kita tadi pilih right flame. Terus kita sketch. Kita pilih oke, kita mau sketch ternyata belum bisa. Kita pilih right plane dulu. Kita sketch di right plane. Terus baru kita pakai line. Kita mau bikin garis dari tengah ini ke kiri. Terus kita pilih line lagi dari tengah ke atas kayak gini. Oke, kita kasih ukuran dulu. Buat yang bawahnya kita pakai 33. Dan untuk yang garis atasnya kita pakai 30 mm. Oke. Kalau udah, kita mau pakai spline. Kita pakai spline buat bikin dia lengkung kayak gini aja. Nah, kalau udah, kita trim dulu garis bawahnya karena kita mau revolve, jadi harus pakai center line. Jadi kita bikin center line dulu. Kalau udah, baru kita bisa revolve surface kayak gini. Oke. Nah,
Kalau udah kita lihat di sini masih bolong, jadi kita kasih planar dulu supaya dia bisa nutup. Nah, dia langsung nutup kayak gini kalau udah klik OK. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, karena udah selesai untuk penugasan praktis, maka sampai di sini dulu video tutorial modul keempat, yaitu modul surface pada kali ini. Nah, teman-teman jangan sampai terlambat mengumpulkan penugasan praktis dan early assessment-nya ya. Pastikan juga format nama file sudah sesuai dari yang ditentukan. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di Lab Siman. Halo teman-teman, berikut ini merupakan tutorial cara membuat folder dalam bentuk zip. Pertama, teman-teman siapkan dulu dokumen yang akan dizipkan, kemudian blok pada dokumen tersebut, klik kanan pada dokumennya, teman-teman bisa memilih compress to dan memilih format zip file. Lalu akan terbentuk seperti ini, pastikan bahwa format nama filenya sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu kode asisten pembimbing, _name, _tipe early assessment, dan nama modul. Nah, file ini adalah file yang nantinya akan teman-teman kumpulkan untuk penugasan pra-tutorial. Terima kasih.